Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok kami. Di video ini, kami akan membahas salah satu elemen penting dalam proses prototyping di Figma, yaitu tentang movement. Movement merupakan fitur yang digunakan untuk memberikan efek pergerakan ketika suatu frame atau elemen berpindah dari satu state ke state lainnya. Dengan movement, prototipe yang kita buat akan terasa lebih hidup, interaktif, dan realistis, seperti aplikasi yang sesungguhnya. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan movement di Figma, jenis-jenis movement yang tersedia, serta contoh penerapan dalam sebuah prototipe. Kami juga berharap video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami konsep transisi dan animasi dasar di Figma, sehingga dapat membuat prototipe yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh user. Dalam video ini, kami membagi tugas sebagai berikut. Henry bertugas untuk menjelaskan tentang movement linear, Dwi Ajeng bertugas menjelaskan tentang movement is in is out, Yusuf bertugas menjelaskan tentang is in and out dan is in back, Revandani bertugas menjelaskan is out back dan is in out back, dan dia bertugas menjelaskan custom bezier. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai pembahasan mengenai fitur movement pada prototipe Figma. Yang pertama itu ada linear. Pertama-tama kita klik prototype, lalu kita klik, akan muncul seperti berikut. Nah, di sini triggernya on tap, lalu actionnya navigate to, destinasinya iPhone 16 Pro, dan animasinya Smart Animate. Dan di sini ada kurva, yaitu kurvanya ada linear, is in, is out, is in out, is in back, is out back, is in out back, dan custom bezier. Dan pertama-tama kita akan pelajari linear. Nah, sekarang kita rubah, misalnya durasinya 400 ms. Nah, dan berikut tampilannya ketika kita jalankan. Coba kita pencet beli sekarang. Nah, berikut adalah hasil dari linear. Jadi kesimpulannya, apa itu linear? Linear adalah kurva yang membuat pergerakan berlangsung dengan kecepatan konstan dari awal sampai akhir, di mana yang artinya animasi tidak ada akselerasi dan tidak ada perlambatan. Yang kedua, as in berarti pergerakan diawali dengan lambat, lalu semakin cepat di pertengahan dan akhir. Ini meniru gerakan alami saat suatu objek mulai bergerak dari keadaan diam. Kapan dipakai? Untuk animasi masuk, enter animation. Saat ingin memberikan efek, muncul tiba-tiba, tapi tetap halus di awal. Contoh kasus, elemen selidik dari samping. Tombol melebarkan ukuran saat perubahan state. Yang ketiga, is out. Is out adalah kebalikan dari is in. Pergerakan dimulai cepat, lalu melambat ketika mencapai akhir. Ini cocok untuk memberikan kesan menghentikan suatu animasi dengan lembut. Kapan dipakai? Untuk animasi keluar exit animation. Untuk pop-up yang ingin terlihat smooth saat berhenti. Contoh kasus, card yang berhenti pada posisi final, modal yang membuka perlahan di bagian akhir. Oke, yang keempat, sini kita akan menggunakan movement easy in and out. Easy in and out itu sendiri mudahnya adalah pada awalnya animasi akan bergerak lambat, lalu menuju ke cepat, lalu pada akhirnya akan melambat lagi. Oke, langsung saja kita akan melakukan demo. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan movement easy in back. Easy in back itu sendiri adalah movement yang pada awalnya
dia akan mundur sedikit ke belakang, lalu akan maju ke depan. Langsung saja kita demokan. Seperti ini. Nah, jadi dia akan mundur dulu ke belakang. Perhatikan roketnya di sini. Dia akan mundur dulu ke belakang, lalu ke depan. Seret. Nah, begitu. Saya akan menjelaskan tentang animation is out back dan is in and out back. Di sini saya sudah menyiapkan 2 frame. Untuk cara menambahkannya yaitu kita klik di sini, tambah interaction. Untuk triggernya kita pakai contoh on click, dan untuk actionnya kita pakai contoh navigate to. Dan di sini untuk animasinya kita pakai smart animation. Di sini kita pakai is out back. Jika sudah, kita play. Kita klik di sini. Nah, untuk is out back, animasinya dia akan bergerak cepat. Lalu di akhir, dia akan ada animasi seperti memantul. Kita kembalikan lagi. Nah, dia akan bergerak cepat. Dan di akhir, dia akan ada animasi seperti memantul. Untuk selanjutnya, kita akan pakai is in and out back. Di sini kita pilih is in and out back. Jika sudah, kita play. Kita klik di sini. Nah, kalau tadi is out back dia hanya akan bergerak cepat lalu memantul. Untuk is in and out back, di awal dia akan memantul terlebih dahulu, lalu baru bergerak cepat, dan di akhir dia akan ada animasi seperti memantul juga. Kita kembalikan lagi. Nah, dia akan memantul terlebih dahulu, baru bergerak cepat, dan di akhir dia akan memantul kembali. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Yang terakhir ada custom bezier curve. Selain preset curve, Figma juga menyediakan fitur untuk membuat kurva sendiri menggunakan bezier handles. Ini biasanya dipakai oleh desainer yang ingin kontrol penuh terhadap ritme animasi. Kapan dipakainya? Saat presisi animasi harus mengikuti brand feel tertentu. Saat ingin efek yang unik seperti super elastis, ultra smooth, atau snappy motion. Hubungan curve dengan movement. Kalau movement mengatur cara elemen berpindah seperti slide, push, smart animate. Maka curve mengatur bagaimana pergerakan elemen itu terasa sepanjang durasi. Contoh, kalau lu pakai smart animate is out back, maka objeknya bakal bergerak mengikuti perubahan posisi otomatis, lalu memberikan efek melambat dan sedikit memantul di akhir. Dengan kombinasi movement dan curve, prototipe Figma akan terasa jauh lebih hidup dan profesional.